Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas pinjaman kredit daerah penjaminan kredit daerah Jakarta menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta perseroan daerah. 2. Pencabutan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi RDTR dan PZ disampaikan oleh Agustina Hermanto dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penjaminan kredit daerah Jakarta menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta perseroan daerah. 2. Pencabutan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Direksi dan Komisaris PT Jamkrida Jakarta, dan para undangan serta hadirin lainnya yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kami awali dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berbagai rezeki dan nikmatnya bagi kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda sebagaimana telah kami bacakan di awal tadi. Kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menggunakan hak inisiatifnya mengajukan 2 raperda berikut pengantar atau penjelasannya. Dan kami sebagai fraksi Parpol juga akan menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan pandangan umum atas 2 raperda tersebut, yaitu pertama, terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta menjadi perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Jakarta. Bahwa Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta harus dirubah mengingat terbitnya Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2017. Setelah mendalami pasal demi pasal, berikut penjelasan pada Raperda. Kami memandang perlu menyampaikan catatan-catatan yang bersifat yuridis maupun teknis di antaranya. 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 belum tercantum dalam konsideran mengingat dan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2007 dan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 belum tercantum dalam bab 1 pasal 1 Raperda ini. 2. Pasal 7 dan 8 Raperda tidak ada ayat, tetapi di dalam ruang penjelasan tertuang penjelasan atas pasal 7 dan 8. Hal tersebut perlu diklarifikasi mengingat Raperda yang akan berproses menjadi perda adalah payung hukum perseroda yang akan mengelola keuangan yang cukup besar jumlahnya. 3. Tersebut dalam pasal 12 dan pasal 13 dijelaskan bahwa dokumen hukum yang dimaksud antara lain sertifikat penjaminan, perjanjian kerjasama, deposito, dan lain-lain yang dipersamakan. Padahal pasal 12 Raperda bab 9 itu tentang penggunaan laba, sedangkan pada bab 9 tentang ketentuan peralihan. 4. Tersebut dalam pasal 5 ayat 1 bahwa perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta. Perseroan daerah disingkat menjadi PT Jamkrida Jakarta dan berkedudukan di Jakarta. Kami perlu penjelasan tentang kantor kedudukan dan wilayah usaha perseroan dan kami berpandangan agar wilayah usahanya tetap di Jakarta dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. 5. Gubernur menetapkan kebijakan pembiayaan bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi rasio likuiditas, gearing ratio, cadangan umum, cadangan klaim, dan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai penjaminan yang dikelola oleh perseroan. Kami memohon penjelasan tentang kebijakan gubernur tersebut kaitannya dengan RUPS, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 6. Berikut ini tentang modal dasar perseroan.
Modal dasar yang diusulkan dalam Raperda 1,6 triliun rupiah. Modal dasar yang telah disetor Perda 13 tahun 2013 itu 14 miliar. Modal dasar yang masih diperlukan atau disetor 1,2 triliun. Sebagai catatan bahwa modal dasar yang telah disetor 400 miliar itu terdiri dari PMD 390 miliar plus saham dari PD Pasar Jaya 5 miliar rupiah. Sebagai bahan pertimbangan kami dalam pembahasan Raperda, mohon dijelaskan secara ringkas tentang rencana kegiatan perseroan dalam jangka menengah dan jangka panjang ke depan ketika usulan modal dasar perseroan mencapai 1,6 triliun. 7. Secara khusus fraksi PDI Perjuangan mendukung perseroan ketika memberikan penjaminan kredit daerah Jakarta kepada UMKM dan Gerakan Koperasi Indonesia dengan catatan harus selektif, transparan, dan tidak diduplikasi serta tidak mengambil peran atas tupoksi kewenangan institusi yang membidangi antara lain Dinas Koperasi dan UMKM. Bahwa perseroan hingga saat ini sudah menjamin lebih dari 2 juta koperasi dan UMKM dengan nilai total penjaminan hampir 11 triliun rupiah. Mohon penjelasan tentang sebarannya per wilayah di Provinsi DKI Jakarta, baik jumlah koperasi, UMKM maupun nilai jaminannya. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, serta hadirin peserta rapat. Demikian tadi pemandangan umum yang pertama. Sebelum menyampaikan pandangan umum yang kedua, mohon izin pimpinan rapat melalui forum yang terhormat ini, kami segenap anggota fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah bagi seluruh umat Islam. Semoga membawa berkah yang lebih baik atas kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta. Kami juga menyampaikan selamat atas peresmian Jakarta International Stadium JIS, gelanggang olahraga yang permanen kebanggaan warga kota Jakarta, dan kami berharap agar segala hal yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pihak, termasuk lingkungan JIS serta dokumen atas tanah yang belum lengkap, agar segera diselesaikan. Juga kualitas konstruksi bangunan JIS perlu diaudit sebelum masa pemeliharaan berakhir. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, serta hadirin peserta rapat. Pemandangan umum yang kedua akan kami sampaikan yaitu PU fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi RDTR dan PZ. Atas penjelasan gubernur per suratnya nomor E/0026 HK.01.02 tertanggal 28 Juni 2022 dan surat pimpinan Dewan nomor 139/072.31 tertanggal 23 Februari 2022 tentang penyampaian hasil pembahasan RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan setelah mendalami penjelasan dimaksud berikut Raperda tentang pencabutan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi dan mendukung proses pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda Provinsi DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas ini kami masih memerlukan penjelasan tentang 1. Sesuai amanat PP RI nomor 21 tahun 2021 pasal 85 ayat 1 bahwa RDTR dan PZ melalui penetapan kepala daerah dalam hal ini peraturan gubernur. Oleh karena itu dilakukan konsultasi publik sebanyak 12 kali pertemuan 6 Juni 2020 sampai 29 Juni 2021. Berkenaan dengan pertemuan tersebut, kami mohon penjelasan ringkas atau garis besarnya tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan DKI Jakarta tahun 2022 sampai 2042 berkaitan dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 dan setelah pencabutan Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2007 pada saatnya nanti. Menunjuk penjelasan gubernur sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf D dan angka 2 dalam hal ini pasal 91 ayat 1 PPRI nomor 21 tahun 2021 bahwa RDTR perencanaan DKI Jakarta wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan substansi dan Menteri ATR atau Kepala BPN. Dengan demikian berarti telah ada perbedaan waktu. Di samping itu, atas Rapergub dimaksud telah dilakukan fasilitasi Surat Mendagri nomor 188.34/4160/TDA tertanggal 16 Juni 2022. Tersebut butir 1 dan butir 2 di atas ini kami mohon klarifikasi terkait dengan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, dan serta hadirin peserta rapat. Demikianlah dua pemandangan fraksi umum PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan. Apabila ada hal-hal lain yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf.
atas perhatian pimpinan rapat, pimpinan dewan, segenap anggota dewan, gubernur, serta para pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita sekalian sehingga tidak tertular COVID-19. Jakarta, 3 Agustus 2022, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Gembong Warsono SIP MM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!